Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Kembali gue bikin video konten tentang Manchester United untuk kalian ya. Setelah gue di PHP sakit hati ya oleh Manchester United ya musim yang gatot, akhirnya gue bersemangat lagi untuk bikin konten ini ya tentang Manchester United ya. Jadi kalian bisa bilang, oh masih ada harapan kok Champions League kalau misalnya klub Inggris yang menang gitu kan ya. Terus ya bla 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 lah, bener nggak? Jadi aduh, kita kan Manchester United ya, benar. Kalau kita mau Champions League, kita harus bisa ambil sendiri gitu. Masa kita ngarepin Man City menang Champions League, benar nggak biar kita lolos Champions League? Itu kan namanya kita gatot abis sebagai klub ya, sebagai Manchester United itu kita gatot abis. Ya, jadi menurut gua sih musim ini udah gatot banget ya, dan udah, ya gue sih udah mikirin musim depan tuh bakal gimana aja gitu ya. Dan kalian udah lihat video gua, di video gua sebelumnya itu gue bilang ada 3 cara untuk memperbaiki United. Salah satunya adalah beli pemain, yaitu striker. Dan di mana udah dikonfirm juga Fabrizio Romano, kita lagi cari DMF sama striker ya untuk di Juni nanti. Ya, kriteria striker yang diperlukan Manchester United yang pasti satu, dia harus mobile ya, dia bukan striker murni, harus mobile, harus bisa main kayak false nine ya, jadi dia bisa drop deep untuk ngambil bola, hold up play, link up play ya, jadi bukan striker murni, itu penting banget. Yang kedua adalah finishingnya bagus ya, finishingnya bagus itu penting banget karena Martial kita tahu sendiri finishingnya bisa begitu hancur-hancuran. Kalau finishing nggak bagus, menurut gue sih mendingan jangan diambil ya. Yang ketiga, speednya harus ada ya, karena gimana pun juga kita counter attack kita nggak jelek gitu loh. Long ball counter attack kita tuh nggak jelek, jadi kita perlu pemain dengan speed yang bagus untuk terima bola dan finishing ya, makanya itu penting, jangan terima bola doang tapi finishing nggak bisa, benar. Jadi menurut gue ini 3 kriteria utama ya dari striker ke depannya Manchester United itu ya. Gue kasih Mbappe sama Haaland di halaman pertama karena gue mau sorry aja nih yang ngarepin Mbappe sama Haaland. Kita bukan kelasnya Mbappe sama Haaland ya, karena kita bukan top 3 di Eropa ya. Kita klub top di Eropa tapi kita bukan top 3 atau top 5-nya di Eropa sekarang ini. Jadi kalau untuk kita dapetin Haaland atau Mbappe itu ya kalian mimpi aja gitu. Mimpi aja nggak bakal bisa gitu, bener nggak? Ya, lu mimpi-mimpi mau mimpin Mbappe yang keluar Martial gitu kan. Jadi percuma. Ya, nggak bakal bisa mimpi juga ya dapetin mereka berdua. Oke, ini Lewandowski adalah opsi yang menarik ya, karena gimana pun juga kualitas dia sangat bagus. Nggak perlu ditanyakan lagi lah kualitas Lewandowski ya. Kabarnya dia ada masalah kontrak, belum diperpanjang juga ya kan. Masih on talk sih, jadi masih belum tentu. Tapi dia nggak happy kalau nggak diperpanjang kontrak, dia pengen keluar di Juni nanti ya. Dan kalau gue bilang sih Lewandowski bukan opsi yang bagus, karena satu dia udah tua, udah 32 atau 33 lah gitu. Dan yang kedua dia tuh, gue nggak merasa dia bisa ngangkat Manchester United ya. Gue nggak merasa dia tuh bisa terbukti ya, bisa main di tim yang nggak matang gitu. Kayak kita sekarang belum nggak matang, benar. Kita lagi goncang-gancing gini kan, benar. Kayak jadi gue nggak yakin dia bisa. Ya, di timnas saya dia nggak terlalu bersinar gitu kan. Oke, emang ya karena gitu timnas Sweden ya beda jauh lah sama kualitas sama Munchen, benar nggak ya? Di Munchen dia selalu diservis segala macam, tapi di Manchester United kalian tahu sendiri striker Manchester United nggak bakal dapat servis sebagus itu. Ya, jadi gue nggak yakin dia bisa gitu loh. Ya, apalagi umurnya udah tua, gue nggak yakin work rate-nya juga bisa seperti itu. Jadi menurut gue Lewandowski bukan opsi yang menarik. Kualitas sih jangan tanya lah, bener kualitasnya mah on top, bener nggak top banget. Tapi bukan opsi yang menarik. Kalau dia masih 28, 27, mungkin ini bener-bener opsi yang sangat menarik. Ya, sangat menarik karena dia masih ada fightingnya masih ada gitu loh. Ya. Opsi kedua adalah Lautaro Martinez. Ya, menurut gue ini berat. Ya, menurut gue dari segi profile dia cocok banget. Ya, dia orang. Ya, dia tiga kriteria itu menurut gue dia ada. Ya, finishing bagus, pace cukup ada, dan dia bukan striker murni. Ya kan, cuma permasalahan dari Lautaro Martinez ada dua. Ya kan, satu dia baru perpanjang kontrak dengan Inter setahu gue ya. Jadi Lukaku cabut, dia perpanjang kontrak dengan Inter. Ya, jadi harganya pasti mahal. Dan gue juga nggak yakin dia mau keluar gitu loh, baru perpanjang kontrak belum tentu mau keluar ya, dia bukan Lukaku lah ibaratnya, bener nggak, yang tiba-tiba aja swing sana swing sini, bener nggak ya. Jadi itu yang kedua, problem dari dia adalah dia kebiasaan main dua striker. Jadi dia kebiasaan main di sistem dua striker, artinya dia ada partnernya di depan ya. Ini yang gue nggak yakin dia bisa ya, dia bisa main sebagai satu striker ya. Gue nggak tahu ya next manajer MU bakal pakai satu striker atau dua striker, tapi kalau kita lihat-lihat sih selama ini kita selalu pakai satu striker, dan feeling gue juga bakal terjadi pakai satu striker ya, apalagi Ten Hag atau Pochettino biasanya pakai satu striker ya. Jadi untuk Lautaro Martinez
opsi yang bagus, tapi sayangnya menurut gue sih nggak mungkin terjadi, ya, nggak mungkin terjadi. Nextnya, ya kita ada Isaac, ya, Alexander Isaac. Alexander Isaac, profilnya sangat bagus, dia masih muda, ya kan. Terbukti atau belum, masih belum kalau gue bilang, ya. Tapi dia gesit orangnya, cukup gesit, fisiknya juga lumayan bagus gitu. Jadi menurut gue dia bukan opsi yang jelek, cuman pertanyaan gue cuma satu nama Alexander Isaac, finishing dia gimana, ya. Kan gue udah bilang harus bisa finishing. Kalau dia nggak bisa finishing, Alexander Isaac, gue melihat dia ini sebagai Martial 2.0. Martial 2.0, punya speed, punya skill, ya kan, tapi finishingnya kagak ada. Finishingnya kagak ada. Ya, kenapa gue bilang gue meragukan finishing dia, karena gue lihat dia main di Euro, wah keren nih, speednya kenceng, ya kan, ya lumayan lah bisa bikin apa explosive run segala macam, tapi kok finishingnya katro gitu. Finishingnya katro. Mungkin karena dia di Sweden kali ya, nggak banyak disupport atau apa, tapi dari segi finishing gue nggak melihat dia bisa gitu loh. Gue nggak melihat dia bisa. Jadi kalau dia gue nggak tahu sekarang ya, mungkin udah 2 tahun atau setahun udah dari Euro, dia siapa tahu udah bagusan, tapi pas Euro kemarin sih finishingnya nggak banget, dan gue melihat dia itu Martial 2.0. Bukan opsi yang jelek, tapi kalau dia finishing, dan gue yakin masih bisa berkembang, masih muda, bener nggak, masih 21 atau 22 gitu kan. Kalau kita dapetin dia, ya kita harus latih finishing dia gitu aja sih. Jadi bukan opsi yang jelek kalau emang kita bisa dapetin. Teman harganya kalau nggak salah 75 juta, jadi cukup mahal ini orang, ya. Mungkin gue salah, coba kalian bisa yang sering nonton Alexander Isaac ya di La Liga bisa kasih tahu gue finishing ini bagus nggak sih sebenarnya, atau biasanya dia gol-golnya dapat dari counter attack gitu atau gimana gitu kan ya. Ya coba deh tolong diinfo ke gue deh, karena dari terakhir gue perhatiin banget ya main di Sweden di Euro itu nggak banget itu finishingnya sih. Ya, yang lain sih masih oke, ya. Profil-profil yang lain masih oke. Yang terakhir ya yang gue bakal ngomongin adalah Paulo Dybala yang baru aja memberikan geger lah, benar nggak dia bakal ninggalin Juventus. Kasihan juga sih sama dia ya. Tadinya Morata yang bakal cabut ya kan pas kedatangan Dusan Vlahovic ya ke Juventus, ternyata dia yang akhirnya tersingkirkan. Ya malah Morata jadi cun lagi bareng Vlahovic dan dia yang tersingkirkan. Kontraknya tadinya ditawarin 8 juta, akhirnya diturunin sama Juventus kontrak perpanjangannya, dan dia bakal free transfer. Dia tolak kontraknya, dia bakal free transfer di Juni ini. Ya, kalau gue bilang ini opsi yang sangat menarik. Ya, menurut gue dia kriterianya semuanya dapat. Yang gue bilang gitu ya. Menurut gue dia bisa main sendirian. Ya, dia dia orang yang gesit juga. Finishing bagus, skillful juga. Ya, jadi menurut gue dari semua kriteria dia tuh mantap gitu loh untuk sebagai nomor 9-nya Manchester United. Tapi permasalahan dia cuma satu ya. Dia kayak nggak niat ke Manchester United ya. Sebelumnya juga kita udah ada rumor kan, oh Paulo Dybala ke Manchester United, benar nggak? Itu pas zaman-zamannya Ronaldo lah, lagi ada Ronaldo di Juventus. Ya kan dia jadi nggak betah gitu kan ya, dia pengen keluar dari Juventus. Di situ dia gitu kan, dia kalau nggak niat main di Manchester United, apa jadinya gitu loh, apa jadinya, ya kan? Percuma dia sebagus apapun juga, tapi kalau dia nggak niat, itu menurut gue bisa jadi bumerang buat kita, ya. Contohnya aja lah Alexis Sanchez, ya kan, dia lagi prime-nya di Arsenal, pindah ke kita karena duit, nggak kelihatan sama sekali itu orang, ya. Sampai sekarang sih masih nggak kelihatan kayak di Inter juga ya. Tapi itu orang udah flop abis gitu. Nah, kalau orang kayak Dybala gitu loh bisa jadi Sanchez 2.0, sebagus apapun dia mendingan ya nggak perlu. Ya, cuman keunggulan dia cuma satu gitu kan, dia juga gratis gitu kan, yang benar satu keunggulannya dia gratis juga. Jadi rada bingung juga kalau soal Dybala. Gratis dia masuk ke kita minta gaji ya, anggap aja 8 juta benar nggak per season. Cuman kalau nggak pernah main gitu kan, nggak niat main, ya itu merugikan nggak gitu untuk kita ya, apalagi kita lagi perlu rebuild, kita lagi perlu orang yang benar-benar mau ngebuktiin diri gitu loh ya. Jadi ini yang gue sedikit bimbang lah atas Dybala kalau untuk sebagai opsi penyerang kita ya. Semoga aja dia masih ada semangatnya untuk ngebuktiin diri gitu kan ya di Premier League kalau seandainya dia ini, tapi ini yang gue nggak yakin ya, karena dari awal dia nggak niat pindah. Jangan-jangan nanti kalau ngomong sama kita cuma buat sebagai ini doang gitu, sebagai pembanding lah sama klub-klub lain. Manchester United mau lo bener nggak sama gua gitu kan, lu mau berapa gitu kan bisa orang kayak gitu, orang
agen-agen kan bisa gitu memanfaatkan kita juga gitu loh sebagai alat negosiasi gitu kan, benar nggak? Ya, jadi itu. Jadi untuk semua ini menurut gua sih belum banyak yang cocok-cocok banget ya, kecuali Alexander Isak ya. Kalau misalnya Dybala maupun itu dia harus benar-benar mau, dan gua nggak yakin gitu dia mau main di Manchester United. Itu permasalahannya. Jadi kalau dari semua yang rumor-rumor yang ada, menurut gua sih Isak paling cocok kemungkinan besar. Tapi sekali lagi finishing dia harus diperbagus. Dan menurut gua dia masih ada ruang untuk grow karena dia masih muda. Ya, jadi semoga aja lah kita lihat gimana nanti akhirnya kita punya striker search ya. Oh ya, ngomong-ngomong, sorry, bonus dulu ya. Sorry, gue terakhir bonus Harry Kane. Harry Kane menurut gue profilnya juga cocok untuk kita. Cuma masalahnya dia udah tua dan harganya mahal. Ya, musim lalu aja 150 juta ditolak gitu. Mau bayar berapa untuk Harry Kane? Ya, jadi kalau mau gue ngomongin Harry Kane juga itu gue nggak bakal ngomongin. Ya, jadi dari semua rumor yang ada, menurut gue Isaac paling paling oke, paling cocok. Walaupun ada minusnya yaitu finishing, tapi itu menurut gue tuh masih bisa dikembangin. Menurut gue masih dikembangin, oke? Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama pendapat gue? Atau gue ada miss nggak nih? Miss rumor apa nggak nih? Striker yang lagi dilihat Manchester United gitu ya. Coba di info dia di komen ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.